KPU Kota Probolinggo gelar FGD Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada 2024. Probolinggo CB News Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo menggelar Focus Group Discussion FGD dalam rangka penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Probolinggo pada tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Acara ini berlangsung selama 2 hari, Senin dan Selasa, 24–25 Februari tahun 2025 bertempat di Balai Hinggil Kota Probolinggo. Karena memang di antara salah satu faktor terselenggaranya pilkada itu dengan baik adalah dukungan penganggaran. KPU Kota Probolinggo ini mendapatkan dana hibah 23,1 miliar untuk seluruh proses penyelenggaraan pilkada yang menjadi tanggung jawab kami, baik itu Pilgub maupun Pilwali. FGD ini menghadirkan berbagai stakeholder terkait guna menghimpun saran, kritik, dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan proses pemilu ke depan. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari KPU RI. Evaluasi ini kami kemas dalam bentuk FGD untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak yang selama ini berinteraksi langsung dengan KPU dalam proses penyelenggaraan pilkada, jelas Radvan. Radvan mengungkapkan, ada 4 tema utama yang menjadi fokus diskusi dalam FGD kali ini, yaitu 1. Tahapan pemilihan, 2. Proses sebelum dan setelah tahapan, 3. Kelembagaan, melihat peran KPU hingga jajaran terbawah seperti PPK, PPS, hingga KPPS, 4. Faktor eksternal. Ketua KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal juga menyoroti beberapa kendala yang terjadi di lapangan, seperti persoalan daftar pemilih yang tidak akurat dan keterlambatan pengajuan desain alat peraga kampanye oleh tim paslon. Ada kasus warga yang secara administrasi beralamat di Kota Probolinggo, tapi saat pencocokan data tidak ditemukan. Di sisi lain, ada warga luar kota yang datang ke TPS namun belum terdaftar. Ini jadi catatan penting untuk perbaikan. Selain itu, keterlambatan dalam pengajuan desain APK dan BK oleh tim paslon, menyebabkan proses cetak logistik pemilu ikut tertunda. Kami tidak bisa mencetak sebagian desain saja, semua harus lengkap agar proses berjalan efisien, tegas Radvan. Dari hasil FGD ini nantinya akan dibawa ke FGD tingkat provinsi, pada tanggal 27–28 Februari tahun 2025, dan menjadi bagian dari laporan resmi ke KPU RI. Evaluasi ini bukan hanya sekadar formalitas. Kami ingin pilkada mendatang berjalan lebih baik, minim kendala, dan semakin melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi, pungkas Radvan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi ini, diharapkan pilkada berikutnya dapat terselenggara dengan lebih efektif dan transparan, memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Ya, dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, memang salah satu tahapan akhir yang harus kami lakukan diantaranya adalah evaluasi. Nah, evaluasi yang kami lakukan ini kami kemas dengan kegiatan FGD ya, ada Focus Group Discussion atau diskusi kelompok terarah, yang memang ini kami mendapatkan perintah dari pimpinan kami di KPU RI. Ya, diantaranya adalah mengkolekting, kemudian kami menghimpun saran dan kritik termasuk masukan dari stakeholder terkait yang selama ini berinteraksi secara kuat dengan KPU dalam proses penyelenggaraan pilkada dari awal sampai akhir. Jadi ada 4 tema sebetulnya yang kemudian menjadi fokus diskusi kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tahapan pemilihan, dan yang kedua adalah berkaitan dengan non tahapan, artinya proses sebelum tahapan dilakukan sampai pasca tahapan dilakukan, dan yang ketiga dari sisi kelembagaan. Nah, kelembagaan ini kalau bicara misalnya lembaga KPU itu sampai kemudian tingkatan ke bawah, KPU, PPK, PPS, kemudian KPPS termasuk Pantarlih. Dan yang keempat, faktor eksternal. Jadi ada 4 tema ini. Eksternal ini bicara soal koordinasi kami selama ini untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab kita di penyelenggaraan pilkada. Apakah ada problem atau kemudian ada komunikasi yang kemudian buntu misalnya. Nah, ini makanya kemudian kami undang pihak eksternal yang selama ini berkoordinasi aktif dengan kami, termasuk diantaranya adalah teman-teman media yang memberikan support luar biasa dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada di Kota Probolinggo. Jadi ada banyak tahapan yang kemudian kami lakukan dari launching kemarin sampai pemungutan suara yang ternyata di Kota Probolinggo ada sengketa. Gitu. Nah, dalam proses itu
kita temukan beberapa problem misalnya, terutama ketika bicara teknis di lapangan. Nah, ini kan teknis di lapangan bukan hanya KPU saja, tapi juga ada pihak eksternal juga, dalam hal ini pemilih. Saya contohkan tadi soal daftar pemilih, gitu ya. Ada masyarakat yang sebetulnya secara kartu identitas kami ketahui di akhir yang masyarakat itu berdomisili di situ, berKTP di situ. Tapi pada saat proses pencocokan dan penelitian tidak kami temukan. Nah, problemnya di mana itu? Nah, ini yang kemudian juga kami mencari tahu kepada teman-teman, karena ternyata beberapa di antaranya model seperti itu ada masyarakat dari luar kota yang kemudian pindah, kemudian tidak mendaftarkan kepada kami, begitu kan, sebagai pemilih, tapi dia datang pada saat di TPS. Sesuai dengan undang-undang, maka yang bersangkutan tetap kemudian harus kami layani, tidak boleh, meskipun tidak masuk dalam, tidak kami undang, begitu ada form C undangan, form C6 undangan itu, yang bersangkutan tetap punya hak untuk memilih. Makanya kami spelling itu, nah ini DPK masuk dalam daftar pemilih khusus, begitu kan, dalam proses ini. Nah, seringkali begitu. Nah, ada juga misalnya dalam proses pencalonan, tadi saya contohkan ada alat peraga kampanye, bahan kampanye. Nah, ini kan ada yang kemudian paslon itu atau timnya terlambat menyampaikan desain. Nah, ini jadi problem sebetulnya. Nah, harusnya kami sudah mulai start, ternyata kami harus menunggu. Karena tidak mungkin kami cetak desain surat suara APKBK itu kalau 4, karena di kami ada 4-4-nya belum selesai, nggak mungkin. Cetak 3 dulu nggak mungkin. Jadi 4-4-nya seluruh selesai, kita approval, maka baru kemudian kami cetak. Ya, jadi kami di Bawaslu sendiri juga melakukan suatu evaluasi dan kami bersyukur untuk KPU Kota Probolinggo pada hari ini melaksanakan kegiatan tersebut. Dan hampir setiap tahapan kami ada catatan penting yang bisa dilakukan sebagai suatu perbaikan untuk pelaksanaan pemilu kada yang selanjutnya. Dan bukan hanya dalam sisi tahapan, tapi juga kami akan memberikan masukan-masukan yang terkait dengan penyelenggara untuk masing-masing. Baik itu dari mulai KPPS, baik itu PPS, PPK, sehingga kami bisa memberikan suatu secara umum pelaksanaan kegiatan pemilu kada yang baik bagi